Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah, NPM saya 2403501066. Saya dari Prodi Teknik Sipil dari kelas Bela Negara G193. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana bela negara dapat diwujudkan melalui peran teknik sipil, khususnya dalam pembangunan infrastruktur tahan gempa, dengan studi kasus gempa Cianjur tahun 2022 tahun yang lalu. Selama ini, bela negara sering dipahami dalam konteks militer. Padahal, dalam era modern, bela negara juga mencakup pertahanan militer, termasuk menghadapi ancaman bencana alam yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia berada di kawasan Ring of Fire, yaitu pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kondisi ini menjadi gempa sebagai ancaman militer serius bagi keselamatan bangsa. Tragedi gempa Cianjur 2022 memberikan pelajaran penting. Banyak korban jiwa bukan disebabkan oleh gempa itu sendiri, melainkan karena kegagalan infrastruktur bangunan yang tidak memenuhi standar teknis. Artinya, lemahnya konstruksi sama saja dengan melemahkan pertahanan negara dalam melindungi rakyatnya. Disinilah peran teknik sipil menjadi sangat penting sebagai garda terdepan mitigasi bencana. Dalam konteks teknik sipil, bela negara diwujudkan melalui 5 dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Bagi insinyur sipil, cinta tanah air berarti memahami karakteristik tanah dan kondisi geologis Indonesia. Pada kasus Cianjur, rekomendasi relokasi dari zona patahan aktif menunjukkan bahwa keselamatan rakyat harus diutamakan dibanding memaksakan pembangunan di wilayah yang berisiko. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Nilai ini diwujudkan melalui kepatuhan terhadap SNI 1726/2019 dengan tentang ketahanan gempa. Bagi insinyur, SNI bukan sekedar pedoman teknis, melainkan aturan negara yang menjamin keselamatan publik. Mengabaikan standar sama dengan mengkhianati tanggung jawab kebangsaan. Yaitu nilai ketiga, setia pada Pancasila. Nilai keadilan sosial diterapkan dengan menjamin pemerataan hunian layak bagi seluruh korban bencana, tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Setiap hunian tetap harus memenuhi standar keselamatan dan kemanusiaan. Keempat, rela berkorban. Pasca gempa Cianjur, banyak mahasiswa dan praktisi teknik sipil terjun sebagai relawan penilaian kerusakan bangunan. Mereka meninggalkan kenyamanan, menghadapi resiko gempa susulan, dan bekerja tanpa imbalan demi keselamatan masyarakat. Kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan ini diwujudkan melalui penugasan atau penguasaan teknologi konstruksi, salah satunya teknologi RISH atau RISA. Sistem modular ini terbukti cepat dibangun, tahan gempa, dan menjadi bukti kesiapan bangsa dalam menghadapi bencana secara mandiri. Terus, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa bela negara bagi teknik sipil tidak dilakukan dengan senjata, melainkan dengan membangun infrastruktur yang aman, kokoh, dan berstandar. Kegagalan bangunan bukan hanya kesalahan teknis, tetapi juga kegagalan moral dalam melindungi rakyat. Oleh karena itu, integrasi antara kompetensi teknik dan wawasan kebangsaan menjadi hal yang mutlak bagi calon insinyur sipil. Dengan demikian, teknik sipil bukan sekedar profesi pembangunan, tetapi juga benteng pertahanan militer negara dalam menjaga keselamatan tumpah darah Indonesia. Sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.